kali jam 1 juga ya, kita diskusi tentang pengenalan ya. Pengenalan ISO, IEC 17025 2017 ya. Benar. Sudah tadi saya jelaskan apa itu ISO ya, apa itu IEC ya. Sudah di absen tadi oleh admin. Sekarang kita ya tujuan dulu. Tujuan ya nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian tahu apa itu kaidah QMS. Kaidah itu ya premis ya. Premis itu kalau kita sering mendengar premis itu adalah kaidah. Ini kata kunci ya. Apa kaidah? Kaidah Quality Management System. Kaidah. Jadi ini pendekatan fundamental. Anda mau belajar ISO 17025, pahami dulu apa kaidahnya. Anda mau belajar sampling, ya pahami dulu apa kaidah sampling menurut 17025. Anda mau belajar validasi metode, pahami dulu ya apa kaidah. Kaidah validasi metode berdasarkan 17025. Anda mau uji profesiensi, pahami dulu kaidahnya apa. Nah, jadi kita belajar pendekatan kaidah ya. Nah, saya merekomendasikan ini bagus ya. Kaidah-kaidah ini nanti ada 5 kaidah ya. Kaidah QMS ini bagus kalau kita hafalkan. Tapi nggak wajib ya. Karena di ISO itu nggak wajib menghafal ya. Yang wajib itu paham ya. Yang wajib itu paham. Ya. Cuma based on experience bagus kalau kaidah ini teman-teman sekalian dihafalkan ya. Bagus. Tujuan yang kedua umum ya. Kita paham filosofinya. Apa filosofi sistem manajemen mutu? Kemudian kita paham tujuan terminal goal sistem manajemen mutu berbasis 17025. Apa tujuannya ya? Tadi sudah sedikit kita singgung ya. Tujuannya adalah untuk kepuasan pelanggan. Nanti ada tambahannya ya. Jadi kalau Anda fokus kepada kepuasan pelanggan, ini kata orang ini apa ya? Rumus kehidupan. Kalau mindset Anda senantiasa berusaha untuk memuaskan siapa saja, ya bersifat general ya, positif ya, general positif, maka kata orang Anda sudah memegang kunci-kunci kesuksesan. Ya, misalnya siapa? Ini Ibu Ana di lab berusaha untuk memuaskan pelanggan, ya Ibu Ana sudah memegang kunci-kunci kesuksesan. Apa saja ya? Dalam dunia bisnis, ekonomi, politik, pendidikan ya. Apa saja? Kemudian tahu tahapan-tahapan persiapan akreditasi ya nanti ya. Tuh, kalau yang sudah lama ya seperti teman-teman gondol udah belasan tahun udah lulus ya. Nah, tahapannya udah lewat. Mojokerto juga kan di sini kalau ada Mojokerto tahapannya lulus, udah lewat ya. Tapi yang baru ya, yang baru barangkali perlu tahu nih tahapannya apa ya. Karena kan tadi secara fundamental kalau kita ingin melakukan sesuatu kita bertanya, manfaatnya apa? Yang kedua, tujuannya apa? Nah, yang ketiga baru kita bertanya, tahapannya bagaimana untuk sampai kepada tujuan? Ini kan kaidah normal ya. Jadi kalau Anda mau belajar, tanya dulu, ini manfaat saya belajar apa? Setelah itu, tujuannya apa? Nah, setelah itu, yang ketiga, untuk mencapai tujuan, tahapan apa yang harus saya lakukan? Nah, jadi nanti akan kita singgung juga ya. Apa tahapan-tahapan persiapan laboratorium supaya bisa tercapai tujuannya. Apa tujuannya itu? Terakreditasi. Ya, ini yang sifatnya khusus. Kalau tadi ini sifatnya umum, ya ini yang sifatnya khusus ya. Paham tentang dokumentasi. Jadi nanti saya akan menyampaikan ke Anda sekalian, kayak apa itu dokumentasi ya. Kayak apa? Dokumen 17025. Kemudian paham klausul. Jadi nanti Bapak Ibu akan saya jelaskan klausul 4 sampai klausul 8 ya. Karena di ISO 17025 itu ada 5 klausul utama ya. Klausul utama itu klausul nomor 4 itu tentang persyaratan umum atau general requirement. Yang kedua adalah klausul nomor 5, yaitu tentang persyaratan struktural. Klausul nomor 3, yaitu kalau yang ketiga adalah klausul nomor 6, yaitu tentang persyaratan sumber daya.
Kemudian yang keempat adalah klausul nomor 7, yaitu tentang persyaratan proses. Kemudian yang kelima yaitu klausul nomor 8, yaitu tentang persyaratan manajemen. Nah, nanti saya akan coba tampilkan ini, nanti agak lama ini. Masing-masing klausul ikat berhubungan dengan dokumen-dokumen yang lain. Ya. Jadi Anda tahu, ini klausul kepala 4, yaitu tentang persyaratan general. Dibutuhkan dokumen apa saja supaya dia kita simpulkan kompeten. Klausul nomor 5, yaitu klausul tentang persyaratan struktural. Apa saja yang harus saya lakukan supaya klausul persyaratan struktural ini menjadi kompeten. Klausul nomor 6, yaitu klausul tentang persyaratan sumber daya. Apa saja yang saya lakukan supaya klausul sumber daya ini menjadi kompeten. Nah, ini apa namanya, hal yang sangat fundamental ya bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Saya mau mendapatkan alat yang kompeten. Ya, kita bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya alat ini kompeten by konsensus ISO, bukan by yang lain ya, bukan oleh rujukan yang lain, karena rujukan kita kan 17025. Saya melihat metode, kemudian saya bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya metode ini kompeten? Saya melihat, misalnya saya atasan ya, misalnya siapa nih, Pak Restu ya, Restu ini bapak apa ibu ini? Restu Arya Frambudi ya, bapak apa ibu ini? Bapak ya? Namanya Restu ya. ada tetangga saya namanya Ibu Restu, itu perempuan. Ini laki-laki, ini laki-laki Pak. Laki-laki ya? Iya Pak. Laki-laki beneran? Beneran Pak. Ah, beneran ya. Dari daerah mana Pak Restu ini? Dari mana? Lampung Pak. Mana? Daerah Lampung. Oh, Lampung ya, daerah Lampung ya Pak. Misalnya Pak Restu kepala DLH-nya misalnya. Kalau kepala DLH-nya Pak Rizko ya. Kepala UPT-nya ya Pak Rizko ya. Kemudian Pak Restu misalnya kepala kantor ingin menilai saya anak buahnya Pak Restu. Beliau bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya saudara Adnan ini kompeten? Nah, ini hal-hal yang fundamental yang menurut saya wajib teman-teman sekalian paham. Saya melihat misalnya, saya melihat ibu anak kan bagian pelayanan pelanggan. Maka saya harus bertanya, apa yang saya lakukan terhadap beliau supaya beliau kompeten? Nah, ini yang kita akan lama membahas nanti di ini ya, di nomor 2 nih, klausul ISO. Ya, kita lama diskusi nanti ya. Iya, itu gambarannya itu ya. Saya ingin membuktikan klausul nomor 7. Klausul nomor 7 itu tentang persyaratan proses supaya kompeten. Nah, saya bertanya, apa yang harus saya lakukan? Ya, apa yang harus saya lakukan supaya, sekali lagi, supaya klausul nomor 7 ini kompeten. Ya. Kemudian nomor 3, 5 persyaratan kompetensi laboratorium. Ya, 5 persyaratan kompetensi ya. Ada persyaratan general, ada persyaratan struktural yang kedua, yang ketiga persyaratan sumber daya, yang keempat persyaratan proses, yang kelima persyaratan manajemen. Nah, kemudian ini contoh-contoh implementasi ISO 17025. Nanti ada contoh ya. Contoh nanti akan saya kasih contoh 10 ya. 10 implementasi. 10 implementasi. 10 implementasi ISO 17025. Ya. Ini tujuan khusus. Ya, bagi yang sudah mungkin seperti di ini tempatnya Pak Restu ini ya, karena belum terakreditasi ya. Ya, sekarang Bapak bermimpi dulu. Nah, tapi menarik ya. Ini kata-kata ini menarik ya. If you can dream it, you can do it. Ya. Jadi Anda bermimpi dulu, maka kata orang kalau kita sering bermimpi tentang akreditasi, maka instrumen-instrumen di dalam tubuh kita akan proaktif untuk action. Nah, ini filosofi mimpi ya. Filosofi mimpi. Bermimpi misalnya mau jadi kepala dinas, ya misalnya ya, Pak Restu mau jadi kepala dinas DLH Provinsi Lampung, ya maka instrumen-instrumen di dalam tubuh beliau akan proaktif untuk action. Nah, ini
sekedar quote aja ya. Ya, ini yang pertama, teman-teman sekalian ya.